Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Begitu juga semoga saudara-saudaraku semuanya yang di sana selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk beraktivitas. Untuk video kali ini saya akan membahas masih soal pertanian, yaitu pemeliharaan atau review tentang tanaman pedas. Ya, mari ikuti perjalanannya. Teman-teman, ini adalah pohon pedas ya. Kita mencoba menggunakan media kalikiria ya. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai kalikiria, ini bisa menggunakan media paralon ya. Paralon dibulat dengan menggunakan tapas ya, supaya akarnya nanti bisa merayap ke atas ya. Karena ini kalau disimpan di bawah kena tanah nanti kurang bagus ya. Jadi ini diusahakan seperti ini ya teman-teman, merayap ke atas tuh ya teman-teman, tapi jangan terlalu tinggi ya, sehingga nanti kita proses pemanennya agak sulit ya. Nah, ini teman-teman, ini juga sama ya, ini masih pendek ya, tidak terlalu tinggi. Jadi usahakan jangan terlalu tinggi supaya nanti tidak sulit untuk proses pemanenannya ya teman-teman. Pun untuk jarak tanam ya ini teman-teman, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, maksimal. Yang penting jangan terlalu dekat ya, supaya tidak bersentuhan antara pohon yang satu dengan pohon yang satu lagi ya. Ini jarak tanamnya sekitar 3 meter. Nanti bisa di bawahnya kita tanami tumpang sari dengan tanaman-tanaman lain seperti ini. Ada talas, ini ya, ada talas bening, talas pertama. Yo, teman-teman ya ini. Ini sebagian sudah ada yang mulai berbuah ya teman-teman. Alhamdulillah, ini ya buah merica ya. Ini usia tanam sekitar sudah cukup lama ya, sekitar kurang lebih 2 tahun ya. Karena berdasarkan pengalaman bisa mulai belajar berbuah itu sekitar 1 atau sampai 2 tahun ya. Walaupun proses pembuahannya ini mohon maaf teman, 1 tahun 1 kali berbuah ya teman-teman. Jadi emang tumbuhan yang cukup lama ya, tumbuhan lama. Beda dengan jagung dan lain sebagainya ya, yang sebentar. Ini alhamdulillah ini buahnya. Ini pertumbuhannya sempat kena hama ya pada saat itu. Jadi diusahakan menanam pedas itu jangan disatukan dengan pohon pisang ya teman-teman, karena berdasarkan pengalaman kemarin, kalau pisangnya kebetulan kena hama, istilahnya muntaber ya kalau bahasa pertaniannya, itu akan mengakibatkan pertumbuhan dari pedas ini juga ikut kena imbasnya ya. Ini sebagian sudah mulai tumbuh kembali ya, alhamdulillah. Walaupun kemarin sempat sakit atau banyak yang mati ya. Teman-teman, ini adalah pohon pedas ya. Kita mencoba menggunakan media kalikiria ya. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai kalikiria, ini bisa menggunakan media paralon ya. Paralon dibulat dengan menggunakan tapas ya, supaya akarnya nanti bisa merayap ke atas ya. Karena ini kalau disimpan di bawah kena tanah nanti kurang bagus ya. Jadi ini diusahakan seperti ini ya teman-teman,
merayap ke atas tuh ya teman-teman, tapi jangan terlalu tinggi ya, sehingga nanti kita proses pemanennya agak sulit ya. Nah ini teman-teman, ini juga sama ya, ini masih pendek ya, tidak terlalu tinggi. Jadi usahakan jangan terlalu tinggi supaya nanti tidak sulit untuk proses pemanenannya ya teman-teman. Ini yang mulai sudah bagus ini buah-buahnya. Nah, itu sebagian sudah ada yang mau matang ya. Kita lihat-lihat lagi. Ini sebagian ada yang sudah mati ya teman-teman, kemarin ada yang mati. Kemudian nanti kita bisa ditanam lagi ini diusahakan proses penanaman juga di area terbuka ya. Jadi jangan terlalu kehiuman istilahnya ya, harus ada sinar matahari ya. Nah, ini pohon pisang ya, jelek ya, kita buang aja teman-teman, jangan biarkan dia hidup karena nanti akan mengganggu dari pertumbuhan dari pedas ini. Kalau untuk tumbuhan tanaman dari pedas ini yang berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, ini beda dengan tanaman yang lain ya. Kalau tanaman yang lain dia itu membutuhkan pupuk kompos ya atau apa ya. Kalau ini mohon maaf ya, ini mungkin kalau salah saya mohon maaf. Ini sebagai sharing aja pengalaman kemarin. Waktu kita nanam di bawahnya tumpang sari dengan umbi porang, ini secara tidak sengaja terkena oleh pupuk ya, sehingga efeknya itu banyak yang merah ya daunnya ini. Saya juga kurang ngerti apakah emang ini efek dari penggunaan pupuk yang tidak disengaja atau ada hama yang lain ya. Tapi yang jelas kalau saya lihat, kalau saya tanya seperti yang di daerah-daerah Lampung ya, daerah luar, itu dia tidak menggunakan pupuk ya. Jadi dia itu apa adanya ya, sehingga pertumbuhannya normal. Disengaja kemarin kita waktu memangkas daun-daunnya kita simpan di bawahnya. Ternyata alhasil ini pohonnya langsung terang merah ya, ini bahkan sebagian sudah mau mati ya. Maka dari itu mungkin sebagai sharing aja teman-teman, usahakan jangan ada pupuk ya teman-teman. Jadi biarkan aja dia mah apa adanya ya. Lebih baik kita bersihkan aja pupuknya ya, jangan sampai termakan atau terserap oleh pedas, pohon pedas ini. Nah, ini ya. Mudah-mudahan ini masih bisa hidup ya. Proses penanaman kembali untuk mengayumi yang sudah mati kita lakukan dengan menggunakan bibit yang sudah ada, tapi dengan catatan usia dari bibit yang kita pakai itu sudah berbuah ya teman-teman. Jadi bibit induknya usahakan yang sudah lama dan sudah berbuah ya. Adapun yang kita akan ambil untuk proses pembibitan yaitu yang jalur ya, istilahnya jalur ya, yaitu batang yang ke bawah ya. Ini teman-teman ya, ini batang ini akan kita potong, kemudian akan kita tanam untuk menggantikan yang tadi mati ya. Jadi teman-teman,
kita harus rajin melihat, mengecek kalau ada tumbuhan yang mati ya. Kita akan lakukan proses penanaman kembali. Sama kita bikin lubang dulu ya, seperti biasa teman-teman, untuk proses penanamannya. Ya, setelah bikin lubang kita masukkan ya, ini kita sengaja menanam 2 batang ya, atau 2 jelor pohon, supaya mengantisipasi seandainya ada yang tidak tumbuh ya teman-teman. Setelah itu kita tutup kembali dengan menggunakan tanah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan proses penanaman dari pedas ini diusahakan emang menanam itu waktu musim hujan ya teman-teman. Jadi kita nggak usah nyebor, istilahnya ngasih air ya. Ya teman-teman, ya ini proses penanamannya. Mudah-mudahan bisa tumbuh normal seperti yang lainnya ya. Kita biarkan aja ya, jangan dikasih pupuk seperti tanaman yang lain. Kita biarkan aja dia mengambil nutrisi yang ada aja, yang ada di dalam tanah. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini proses ini yang saya lakukan. Mungkin teman-teman yang lain ya dengan cara yang lain sama ya. Yang penting tujuannya adalah untuk menanam. Usahakan lahan juga harus bersih dari rumput ya ini. Nah, ini adalah lokasinya di daerah pegunungan ya, kena sinar matahari langsung ya alhamdulillah. Ini alhamdulillah pohon kiriannya sudah tumbuh dengan kuat. Ini akan memperkuat ya pertumbuhan dari pohon tanaman pedas tersebut. Ya, silakan teman-teman yang mempunyai lahan, kesempatan, waktu untuk mencoba berkebun atau menanam dari pedas ya. Karena insya Allah untuk pemasaran pedas tidak terlalu sulit ya. Karena ini adalah kebutuhan salah satu rempah-rempah atau isi bumbu dapur ya teman-teman. Jadi semakin banyak cabang dari Kalekiria ini semakin bagus ya teman-teman, untuk sebagai media merayap dari pedas ini. Ini sebagian sudah ada yang mulai mau tua ya ini ya. Ini ciri-ciri sudah mulai tua, merah ya teman-teman. Ya, insya Allah nanti sebentar lagi 1 sampai 2 bulan lagi kita akan lakukan pemanenan. Ya, ini adalah contoh dari jelor yang akan kita pangkas sebagai buah bibit ya teman-teman. Ini sebagai bibit, alhamdulillah ini banyak ya. Jadi kita nggak usah beli ya untuk bibit, kita manfaatkan yang sudah ada ya. Semakin kita banyak menanam, semakin banyak juga yang insya Allah yang dihasilkan. Lihat, kita hanya berusaha dan berdoa.
Untuk proses penanaman supaya aman ya, tidak terkena pupuk sih kalau menurut saya, bagusnya bisa dilakukan di khusus ya, tempat khusus mestinya ya, jangan dicampur ya teman-teman. Kalau saya ini termasuk, mohon maaf, salah ya, tadinya awalnya kita nggak tahu, kita tumbang sari dengan porang, mestinya harus khusus ya, khusus berkebun bertanam dari pedes ini. Nah, ini alhamdulillah sinar matahari cukup bagus ya. Ini baru usia sekitar 1 bulan ya, sudah mulai tumbuh. Ini adalah waktu itu sudah mati, kita tanami kembali ya. Ini masih kosong ya, belum ada. Insya Allah sekarang akan kita tanami. Kita akan melakukan proses pengambilan dari ini. Kita yang dipotong ya, sini antara tunas yang ini ya, tengah-tengah ya teman-teman. Selanjutnya pohon ini kita potong ya teman-teman, kurang lebih sekitar 50 cm lah kita potong. Nah, kita potong sesuai dengan ukuran ya. Jangan sampai salah ya nanti waktu kita tanam. Ujungnya jangan sampai salah ya teman-teman. Proses penanamannya nggak normal. Ini adalah teman-teman, ini sudah kita potong-potong, kemudian nanti kita tanam nih, satu pohonnya satu tanaman dua ya. Berikutnya proses penanamannya, kita bikin lubang dulu ya teman-teman. Posisi lubang dekat dengan kali kriya. Ingat ini jangan sampai terbalik ya teman-teman waktu nanam. Bismillahirrahmanirrahim, kita tanam. Mumpung masih ada hujan ya. Ini nanti kita pakai diikat ya, biar nanti naik ke atas sini. Ya, demikian ya teman-teman ya, ini untuk proses penanamannya bisa dilakukan berulang-ulang sebanyak mungkin kalau ada tempat atau lahannya ya. Ingat jangan dulu dikasih pupuk ya teman-teman, biarkan aja ya dengan menggunakan pupuk yang ada di dalam tanah, nutrisi yang ada. Salah satu pemeliharaan juga ya, ini adalah usahakan jangan sampai jatuh ke bawah ya, kita naikkan ke atas ya teman-teman ya, kita naikkan ke atas supaya dia bisa merambat ke atas ya, jadi jangan ke bawah merambatnya ya. Naikkan ke atas supaya merambat. Alhamdulillah bagian sudah mulai berbuah. Walaupun ini adalah tanaman musiman ya, jadi musimnya itu maksudnya 1 tahun sekali baru bisa dipanen. Tapi insya Allah kalau kita pemeliharaannya maksimal bisa bertahun-tahun usianya ya, lama. Yang penting tadi ya usahakan
jangan kena pupuk apapun ya, biarkan aja ya, dia alami ya. Insya Allah dia akan tumbuh sesuai habitatnya ya, tanpa harus menggunakan pupuk yang ada ya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud menggurui atau pamer apapun jenisnya. Ini hanya sebagai sharing atau istilahnya mudah-mudahan sebagai motivasi dan inspirasi buat kita semua tetap semangat untuk berkarya dalam bidang pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.